Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas model-model soal seperti berikut. Yang pertama, manakah larutan yang memiliki titik didih paling tinggi? Yang A, NaCl 0,1 molal, B, CH3COOH 0,1 molal, C, C6H12O6 0,1 molal, D, BaCl2 0,1 molal, E, C12HO22O11 0,1 molal. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan satu persatu, perlu diingat kalau larutan itu ada dua jenis, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi sebelumnya, ini masing-masing yang A, kita tentukan dulu jenis larutannya. NaCl di sini adalah larutan elektrolit. Jenis larutannya adalah elektrolit. Elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Kemudian CH3COOH ini adalah elektrolit dan elektrolitnya adalah lemah. C6H12O6 ini adalah jenis larutannya non-elektrolit. Yang D, BaCl2 ini adalah larutannya elektrolit kuat. Kemudian C12O22O11 adalah non-elektrolit. Kenapa harus kita tentukan jenis larutannya? Karena untuk menentukan titik didih pada larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang jenis larutan elektrolit itu titik didihnya lebih tinggi dibandingkan jenis larutan yang non-elektrolit. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu. Perlu diketahui, untuk menghitung titik didih, itu ingat kembali rumusnya adalah kita tentukan kenaikan titik didihnya, massa kali Kb. Kalau ini larutannya adalah non-elektrolit. Sedangkan kalau untuk larutannya yang elektrolit, berarti rumusnya massa kali Kb kali I. I di sini adalah faktor Van Hoff atau jumlah dari elektron ionnya ya, yang mengion atau koefisien reaksinya juga bisa. Nah, sekarang kita tentukan satu-satu ya. Yang A, NaCl nanti akan terurai menjadi Na positif tambah Cl negatif. Berarti sini koefisiennya 1, di sini juga 1, berarti nanti I-nya sama dengan 2. Maka kalau kita hitung untuk delta Tb-nya adalah M kali Kb kali I. Nah, di sini Kb-nya semua kita anggap sama, berarti ini bisa kita abaikan. Berarti molalitasnya adalah 0,1 kali 2, berarti 0,2 molal. Yang B adalah CH3COOH. Karena ini dia larutannya adalah larutan elektrolit lemah, maka ini kita anggap I-nya sama dengan 1 ya. I-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita kalikan delta Tb M kali I, Kb-nya kita abaikan, berarti 0,1 kali 1 hasilnya 0,1. Kemudian yang C adalah C6H12O6. Ini larutannya adalah non-elektrolit. Karena dia tidak terurai, berarti delta Tb-nya kita anggap M kali Kb, berarti ini ini diabaikan, berarti 0,1 molalnya tetap delta Tb-nya 0,1. Yang D, BaCl2. Di sini Ba2 positif tambah 2 Cl negatif, berarti I-nya 1 di sini tambah 2, berarti 3. Berarti delta Tb-nya M kali Kb kali I, M-nya 0,1, ini kita abaikan, kali 3, 0,3. Yang E, C12O22
H11. Di sini maaf ya, ini salah, ini hanya 11 ini ya. H11. Ini juga larutannya adalah non elektrolit. Maka di sini nanti delta TB-nya M kali KB 0,1, ini kita anggap sama atau diabaikan di 0,1. Nah, ingat, yang perlu diingat adalah jika untuk mencari titik didih paling tinggi, jadi untuk mencari titik didih paling tinggi, maka lihatlah yang delta TB-nya besar. Jadi kalau untuk mencari titik didih rendah, maka yang dilihat adalah delta TB-nya yang rendah atau yang kecil. Berarti dari sini kita lihat sekali lagi hasilnya. NaCl hasilnya 0,2, CH3COOH 0,1, yang C6H12O2 0,1, yang D 0,3, sedangkan yang E 0,1. Berarti yang tertinggi adalah yang mana? Yang BaCl2. Nilainya adalah 0,3. Atau kalau biar lebih mudahnya, cara cepatnya adalah kalau dari sini sudah tahu jenis larutannya, berarti yang non elektrolit kita abaikan. Ini berarti sudah kita abaikan, jangan dihitung. Ini diabaikan, yang non elektrolit ini diabaikan. Berarti tinggal yang elektrolit. Elektrolit ada dua jenis, kuat dan lemah. Berarti yang lemah juga kita abaikan aja. Maka yang tertinggi adalah yang kuat. Nah, yang kuat itu antara NaCl dengan BaCl. Kita hitung aja di sini 1 tambah 1, 2, I-nya. 2 kali 0,1 berarti 0,2. Ini 1 tambah 2, 3. Berarti kalau dikalikan 0,3. Berarti yang antara 0,2 dengan 0,3, mana yang paling tinggi adalah yang 0,3. Maka titik didih yang paling tinggi itu adalah BaCl2. Selanjutnya, untuk menentukan larutan yang memiliki titik beku paling rendah. Nah, ini sama seperti yang titik didih tadi. Kita tentukan dulu jenis-jenis larutannya. Di sini larutannya adalah elektrolit atau E kita buat. Yang B juga elektrolit. Yang C juga di sini elektrolit. Yang ini adalah non elektrolit. Sedangkan ini juga elektrolit. Nah, kalau dari sini berarti ini kita abaikan yang D-nya. Ingat, kalau tadi untuk menentukan titik didih dicari yang terbesar, kalau titik didih besar mencari titik didih tinggi, berarti mau dicari delta TB tinggi. Berarti di sini untuk mencari titik beku atau delta TF yang rendah, di sini tanya rendah, maka ini yang kita cari adalah hasil dari bukan delta TF-nya, ini titik didihnya, titik bekunya rendah. Untuk mencari titik beku rendah berarti dicari adalah delta, hasil dari perhitungan delta TF yang besar. Untuk mencari titik beku tinggi, berarti ini yang dicari adalah delta TF yang kecil. Jadi berbalik dia, berbanding terbalik. Tadi kalau dia pada titik didih kan, kalau mencari titik didih yang tinggi, yang dicari adalah titik nilainya delta TB yang besar. Untuk mencari titik didih yang rendah, dicari nilai titik kenaikan titik didihnya yang kecil. Nah, ini kebalikannya. Jika mencari titik beku rendah, yang dicari adalah yang besar nilai delta TF-nya. Jika mencari titik beku tinggi, yang dicari nilai delta TF-nya adalah yang kecil. Sekarang kita cari satu-satu. Untuk yang A, Na2SO4, ini sebenarnya kan sudah langsung 2 Na positif tambah SO4, 2 negatif. Berarti sini 2, di sini 1, berarti I-nya sama dengan 3. Rumus untuk delta TF-nya kita cari masing-masing delta TF. M kali KF kali I. Jadi ini kan dianggap sama, berarti tinggal cari M kali I. Berarti di sini delta TF-nya M-nya 0,3 kali 3, 0,9.
Yang B, Al2SO4 3 kali, berarti sini 2Al3 positif tambah 3SO4 2 negatif. Berarti di sini I-nya 2 tambah 3 5, berarti delta TF 5 kali 0,2 sama dengan 1. Sedangkan yang C, FeCl3 Fe positif tambah 3Cl negatif. Berarti di sini 1 tambah 3 4. Berarti delta TF-nya 4 kali 0,4 sama dengan 1,6. Yang D itu kita abaikan saja karena dia non elektrolit. Itu yang D. PT NH3 Cl2. Di sini ya, ini di sini. Ini 1. Jadi ini kalau dijabarkan menjadi seperti ini dah. Ini jadi PT NH3 3 kali Cl negatif tambah Cl negatif. Berarti di sini I sama dengan 2. Berarti di sini I-nya 2, maka untuk yang D, delta TF-nya 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Nah, tadi kita ingatkan kembali, kita mencari titik beku rendah, berarti yang dicari adalah delta TF-nya yang tinggi. Yang tinggi adalah Na2SO4. Di sini hasilnya kita hitung 0,9. Kemudian yang Al2SO4 hasilnya adalah 1. FeCl3 adalah hasilnya 1,6. Sedangkan yang E, ini yang E ya, bukan D, yang E 0,2. Maka yang tertinggi adalah yang 1,2 atau FeCl3. Berarti yang titik bekunya paling rendah di sini adalah FeCl3. Nah, demikianlah cara membahas atau menjawab soal-soal yang berbentuk seperti ini, yang berbentuk mencari titik didih tertinggi atau terendah. Begitupun juga mencari titik beku tertinggi dan terendah. Semoga ini bisa menjadi penjelasan bagi kalian supaya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.